Nah, ini kan jadi persoalan. Jadi kalau memang mau sistem tertutup, benahi dulu partai politik itu. Bukan berarti memindahkan sistem proporsional tertutup akan baik sistem kepartaian, saya pikir enggak juga gitu. Itu cenderung hanya alasan yang dibuat-buat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Depolers, kembali lagi di podcast Departemen Ilmu Politik. Pada hari ini telah hadir narasumber kita yang luar biasa, Prof. Arsenaldi. Halo Prof, gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat, Pak Dik. Terima kasih Prof sebelumnya telah hadir di studio kita pada siang hari yang cerah ini. Oke Prof, kita pada siang hari ini kita mencoba membahas sesuatu yang ramai diperbincangkan di publik hari ini, yaitu tentang sistem pemilu. Tentang terbuka atau tertutup untuk 2024. Nah, sebelum kita membahas ke inti terbuka atau tertutup, mungkin bisa dijelaskan dulu, Prof. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup? Karena di kalangan mahasiswa pun masih belum paham gitu. Menduduk apa itu sistem terbuka dan apa itu sistem tertutup. Oke, kalau kita lihat dalam konteks pemilihan umum, ada yang namanya sistem pemilihan proporsional terbuka. Nah, sistem pemilihan proporsional terbuka ini sebuah sistem pemilihan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu, tentunya pilihannya, yang memberi kesempatan kepada publik untuk memilih wakil-wakilnya duduk di lembaga legislatif atau memilih calon presiden. Nah, sementara kalau sistem proporsional tertutup itu sistem yang hanya memberikan ruang kepada pemilih dan di masyarakat untuk memilih partai tanpa memilih wakil-wakil gitu, karena yang menentukan wakilnya di sistem tertutup adalah partai politik itu sendiri gitu. Jadi memang keduanya jelas ada perbedaan. Satu, terbuka itu memberi ruang kepada masyarakat memilih wakilnya dalam konteks dia memilih langsung pemimpin-pemimpin yang dipercayainya. Sementara sistem proporsional tertutup itu hanya memilih partai politik. Nah, partai politik yang memilihkan siapa pemimpin-pemimpin mereka nantinya gitu. Oke. Tapi kan ibarat sebuah sistem tentunya punya dua sisi mata uang, Prof. Ya. Pasti ada masing-masing kelebihannya. Kalau Prof sendiri, menurut Prof, apa kelebihan dari terbuka dan tertutup itu? Ya, kalau sistem pemilihan proporsional terbuka tentu memberi legitimasi yang kuat kepada wakil masyarakat untuk duduk di parlemen atau di legislatif ya, dan mereka bertanggung jawab langsung bahwa yang mereka pilih itu adalah orang yang memang mengaspirasikan kepentingan masyarakat yang diwakili gitu. Nah, sementara kelemahannya tentu ikatan emosionalnya dengan partai itu tidak sekuat ya dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup. Nah, sementara kelebihan sistem proporsional tertutup itu adalah memberi ruang yang besar ya dalam konteks pelembagaan partai politik, loyalitas dan dedikasi dari calon yang dipilihkan oleh partai sebagai wakil masyarakat itu lebih loyal kepada partai politik ketimbang kepada masyarakat yang diwakilinya, karena yang memberikan legitimasi itu adalah partai politik gitu. Jadi itu aja perbedaannya gitu. Di terbuka berarti pemilih lebih berdaulat untuk memilih siapa yang mewakili dia. Betul. Okay. Nah, kita kan di Indonesia kan dari 2004 itu kan semi terbuka Prof ya. Kemudian full terbuka di 2009. Nah, ini kemudian 2014, 2019 itu terbuka. Kemudian di 2024 ini ada wacana untuk mengganti ke tertutup seperti yang ramai dibicarakan di media massa. Apakah misalnya kalau seandainya memang ini nantinya itu diganti di tengah jalan, ini kan proses pemilu kan sedang disiapkan, sedang berlangsung gitu. Apakah itu tidak mengganggu rangkaian dari pemilu? Kita memang pernah berganti di tengah jalan di 2009, tapi itu kan bergantinya terbuka ke sistem yang terbuka. Sementara ini berganti ke sistem yang tertutup. Orang menganggapnya itu sebagai pembalikan. Kalau Prof, bagaimana memandangnya, Prof? Ya, kalau kita lihat tahapan pemilu hari ini ya, sudah tahapan verifikasi dan validasi data bakal calon anggota legislatif ya di KPU. Barangkali sudah 32% kalau informasi dari KPU. Artinya bahwa calon anggota legislatif ini memang sudah memasuki tahapan yang sangat krusial, karena ujungnya dia adalah daftar calon sementara ya. Nah, kalau terjadi perubahan di
tengah jalan, tentu tidak ada makna dari verifikasi data terkait dengan bakal calon ini ya, oleh KPU ya, dan itu jelas akan berdampak dalam tanda kutip buruk ya kepada calon yang mendaftarkan diri ke partai politik. Pertama, jelas mereka kecewa karena mereka juga sudah menyiapkan segala sesuatu terkait dengan pencalonan mereka, dan tiba-tiba mereka diganti dengan sistem tertutup. Nah, yang kita khawatirkan adalah mereka menjadi a priori dengan pemilu ini, dan barangkali kita tahu mereka juga mencalonkan diri kan terkait dengan adanya dukungan masyarakat. Mereka juga memetakan diri mereka. Nah, bisa jadi nanti dalam konteks ini mereka mengajak pendukung-pendukungnya untuk memboikot pemilu. Nah, ini kan berbahaya untuk demokrasi. Padahal kita tahu bahwa demokrasi itu ya adanya kontestasi dan adanya partisipasi. Nah, persoalannya kalau partisipasi itu tidak bisa dilaksanakan atau diwujudkan, ya tentu makna pemilu demokrasi prosedural ini ya tidak akan ada maknanya lagi, dan itu berdampak buruk kepada demokrasi langsung yang kita laksanakan hari ini gitu. Oke. Parpol itu berargumen kalau diterbuka itu menyebabkan politik uang semakin marak. Iya. Karena tingkat persaingan itu bukan hanya caleg antar parpol, tapi caleg sesama parpol. Nah, untuk menarik simpati pemilih, caleg ini pada umumnya banyak memakai jalan pintas dengan membagikan uang. Ya. Nah, itu kan salah satu argumen yang dipakai oleh partai pengusung ini untuk merubah dari proporsional terbuka ke tertutup. Tapi apakah fair gitu? Terbuka menyebabkan politik uang pada satu sisi, tapi yang diganti sistem pemilunya, apakah itu fair? Ya, bukan persoalan fair atau tidak fair. Sebenarnya politik uang itu siapa? Apakah masyarakatnya yang memang punya niat untuk politik uang, menerima uang itu, atau memang kecenderungan dilakukan oleh elit partai politik atau calon itu sendiri gitu. Sebenarnya politik uang itu bisa diantisipasi dengan sistem terbuka. Apa caranya? Mekanisme pemilihan calon anggota legislatif itu ada di partai. Dan itu jelas diatur di internal partai politik itu. Siapa menjadi bakal calon dan diproyeksikan menjadi anggota bakal calon legislatif itu partai politik itu sendiri gitu. Nah, mau nggak partai politik membuat fakta integritas bahwa Anda saya calonkan tapi tidak boleh politik uang? Kalau Anda ketahuan politik uang, walaupun Anda terpilih, nama Anda akan dicoret dan diganti dengan peraih suara berikutnya. Kalau itu diterapkan, saya kira akan ada politik uang. Karena politik uang itu bukan masyarakat yang meminta uang. Calon itu sendiri yang menawarkan uang gitu. Nah, apalagi dalam Undang-Undang 7 2017 itu kan memberi ruang juga bahwa sumbangan ya kampanye atau dalam hal ini memberi cenderamata, uang transportasi atau apalah namanya, itu kan dimungkinkan 60.000 uangnya. Itu kan juga politik uang sebenarnya gitu. Nah, undang-undang itu sendiri yang membuat politik uang itu yang memungkinkan masyarakat ya ketika kampanye dibenarkan calon yang berkampanye itu memberi hadiah, memberi cenderahati, memberi bingkisan harganya tidak lebih dari 60.000. Itu kan konsekuensi dari politik uang itu. Mereka memberi itu kan yang harapan memilih kan. Nah, ini kan juga tidak fair sebenarnya. Jadi menurut saya kalau kekhawatiran politik uang itu terlalu berlebihan. Karena berlebihan karena partai punya mekanisme sendiri untuk mengatur. Jangan sampai politik uang terjadi gitu. Bahkan ada dalam proses seleksi dan nominasi itu kan banyak poin-poin yang dibuat oleh partai politik. Nah, poin-poin itulah yang ditegaskan misalnya. Ya, letaklah saya misalnya mencalonkan diri. Nah, terpenuhi poin-poin yang dibuatkan atau kriteria yang dibuatkan oleh partai politik. Nah, satu diantaranya Bapak harus tanda tangani fakta integritas ini dan Bapak tidak boleh 1, 2, 3, 4 termasuk dalamnya politik uang. Kalau memang ada aduan politik uang, walaupun Bapak terpilih, kami partai politik berhak mengganti. Dan mengganti itu kan memang bisa diusulkan penggantian antar waktu. Oke, dilantik dia sebulan, setelah penggantian antar waktu karena dia ketahuan politik uang itu. Berani nggak partai politik membuat itu? Kalau itu saya pikir tidak ada masalah dengan sistem proporsional terbuka gitu. Dan sistem proporsional terbuka juga menurut saya, kalau kita mendasarkan pemikiran kita bahwa demokrasi prosedural itu terkait dengan keterlibatan masyarakat dan keterwakilan masyarakat, karena kita bicara tentang partisipasi ini ya tentu dalam hal ini
apa namanya ya, proporsional terbuka itu lebih apa namanya, demokratis, lebih demokratis dan lebih diharapkan oleh masyarakat dengan makna keterwakilan itu, dan lebih diwakili mestinya dengan proporsional terbuka itu. Jadi tidak hanya sekedar memperkuat partai, tapi juga memperkuat masyarakat dalam konteks demokrasi ini gitu. Ini juga mungkin salah satu alasan partai kenapa ngotot, kalau saya menganggapnya, mengganti sistem pemilu di sistem terbuka, proporsional terbuka. Calon itu lebih dekat kepada masyarakat, ya kan? Dan masyarakat itu memilih karena faktor figurnya, bukan faktor parpolnya. Ya. Konsekuensinya, parpol tidak punya kontrol yang kuat terhadap kandidat yang mereka usung. Ya. Nah, karena faktor kontrol inilah kemudian parpol mencoba mendorong untuk kembali lagi ke sistem yang tertutup supaya mereka punya kendali yang lebih besar terhadap parpol. Kira-kira gimana, Prof? Siapa yang mengatakan kendali parpol pada anggota legislatif itu tidak kuat? Hak recall dari siapa yang punya? Partai politik loh. Dewan apa namanya, DPP ini apa? Dewan Pusat. Pimpinan pusat. Itu recall itu bisa digunakan, penggantian terwaktu itu bisa digunakan. Kalau mereka tidak menyuarakan apa yang diinginkan oleh ketua umum misalnya, oligarki partai itu, mereka bisa di PAW. Siapa yang mengatakan kendali tidak kuat? Justru ini menurut saya akal-akalan saja gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang Pak Andik juga sampaikan bahwa popularitas itu menjadi pertimbangan masyarakat. Politik awalnya memang popularitas. Karena political impression itu begitu. Masyarakat tradisional melihat pada gambarnya dulu gitu. Nah, setelah itu diperolehnya, baru dia ingin tahu Bapak ini siapa sih. Nah, ini kewajiban partai membuatkan rekam jejaknya yang baik, publikasi lah. Faktanya hari ini banyak anggota DPR RI, kalau kita lihat, coba lihat di keanggotaan itu, pasti banyak CV mereka yang tidak bisa kita temukan. Tidak untuk dipublish gitu. Padahal sebagai wakil rakyat dia harus dipublikasi, siapa dia, apa latar belakangnya, perusahaan apa dia punya dulu, siapa keluarganya, itu harus tahu. Tapi kan sebagai bentuk transparan itu, Pak. Iya, tapi kan tidak semuanya mau berani siapa dirinya untuk mengatakan begitu. Nah, lagi-lagi saya katakan persoalannya bukan pada publik, pada partai politik itu sebenarnya gitu. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa partai nanti akan lemah, partai nanti akan ditinggalkan oleh calon ini. Justru partai itu kuat sekarang gitu. Coba lihat berapa pemilihan hari ini yang memang diganti antar waktu itu. Itu kan bukti bahwa partai berkuasa. Kecuali partai tidak bisa mengontrol. Ketika dia bermasalah, tidak boleh pengganti antar waktu, tidak boleh di-recall. Hak recall itu ada pada partai. Nah, jadi alasan-alasan yang dibuat itu saya pikir itu hanya akal-akalan saja untuk mengganti ya, supaya apa yang diinginkan oleh pimpinan partai itu terpenuhi gitu. Dan kelemahan-kelemahan yang paling mendasar dalam konteks sistem pemilih tertutup itu, tanpa bekerja keras pun, asal dia nomor 1, tanpa dia kampanye, dia tidur-tidur saja, terpilih itu. Jadi kurang fair gitu. Tidak fair. Yang kedua, siapa yang dekat dengan ketua partai? Siapa yang punya uang kita nggak tahu nih ya. Untuk nomor urut 1, 2, 3 nomor urut jadi itu kan bisa aja bayar ke ketua partai. Barter. Berapa Anda punya uang? Itu kan lebih tertutup lagi, lebih bahaya lagi menurut saya gitu. Jadi ini tidak baik menurut saya ya. Kalau kita ingin mengatakan bahwa demokrasi kita demokrasi perwakilan dan kita ingin memperkuat konteks keterwakilannya dan tidak mengurangi makna kedaulatan partai, saya pikir proporsional terbuka masih relevan gitu. Berarti politik sebetulnya kalau bisa disimpulkan, yang tertutup itu nggak menutup politik uang. Iya. Dan kalau yang bisa kita simpulkan dari apa yang Prof sampaikan, iya. Ini sebenarnya akar permasalahannya ada di masalah kelembagaan partai. Betul. Nah, kelembagaan partai. Kira-kira kita ini kan nggak bisa menolak kehadiran partai. Ya. Demokrasi kita menempatkan mensyaratkan partai sebagai aktor utama yang ya, penting. Mau betul. jadi capres pakai partai, caleg jadi pakai partai, pilkada pakai partai. Nah, ya. kira-kira kalau dari pandangan Prof itu apa nih saran ataupun rekomendasi yang bisa diberikan kepada partai untuk memperkuat kelembagaannya? Ya, pertama tentu partai politik harus melaksanakan fungsinya dengan baik. Fungsi rekrutmen politiknya dan muaranya pada kaderisasi. Kalau rekrutmennya baik, orang-orang yang loyal, yang memang secara ideologi mereka terikat,
tentu kaderisasi akan baik bahwa dia punya komitmen dengan partai. Sekarang coba lihat, partai politik ini kan pindah-pindah aja orangnya. Dari partai A ini pemilu sekarang karena enggak menjadi pengurus, pindah dia ke partai B. Jadi kan gimana, kayak main-main aja partai ini gitu. Ini persoalan serius sebenarnya dengan partai ya. Yang kedua, bagaimana partai politik itu mendekatkan dirinya dengan masyarakat. Karena masyarakat itu konstituen dia gitu. Dia ada itu mewakili kepentingan masyarakat. Nah, kenapa partai tidak bisa mencoba menyuarakan itu gitu. Nah, selama ini kan ketika mereka sudah terpilih, mereka lupa bahwa konstituennya ada gitu. Nah, akibatnya ya kita tahu bahwa perhatian kepada masyarakat itu tidak ada lagi dari partai politik gitu. Sedangkan sistem terbuka pada hari ini saja masyarakat masa tidak diwakili, apalagi kalau sistem tertutup tambah tidak terwakili lagi gitu. Ini persoalan serius menurut saya, pelembagaan partai. Jadi yang ketiga menurut saya selain dari itu adalah demokratisasi di internal partai dulu gitu. Sekarang ini pembuatan kebijakan siapa? Apakah memang melalui demokrasi, melalui keputusan yang bersama? Enggak kan? Itu kan perintah dari ketua partai saja. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa ketua partai, kalau Anda tidak setuju keluar dari partai saya. Itu kan membuktikan bahwa tidak ada demokrasi di partai itu gitu. Coba lihat partai mana yang demokratis. Jadi semacam paradoks itu, Bro. Nah, ini kan jadi persoalan. Jadi kalau memang mau sistem tertutup, benahi dulu partai politik itu. Bukan berarti memindahkan sistem proporsional tertutup akan baik sistem kepartaian, saya pikir enggak juga gitu. Itu cenderung hanya alasan yang dibuat-buat gitu. Justru dengan hasil yang sekarang sudah dinikmati walaupun banyak kelemahannya, ini yang kita perbaiki. Di mana sumbernya? Tetap partai politik menurut saya, bukan masyarakatnya gitu. Politik uang, kemudian popularitas lebih ditonjolkan. Ya masyarakat kita masyarakat yang secara politik memang kesadarannya masih rendah. Nah, inilah tanggung jawab partai politik untuk bisa menghadirkan pendidikan politik, bagian dari itu sosialisasi politik, sehingga mereka jadi cerdas itu. Tidak hanya memilih karena figur saja, tidak hanya memilih karena populernya saja, tidak hanya karena tampangnya saja, tapi karena gagasannya, idenya, keterwakilan yang akan diperjuangkan. Itu yang kita harapkan pemilih-pemilih kita. Tapi kan itu belum dilaksanakan. Siapa yang melaksanakannya? Partai politik. Undang-undang mengatakan dia yang bertanggung jawab gitu. Walaupun kita di perguruan tinggi juga, tapi kan ada keterbatasan. Nah, itu dia Pak Andik. Oke, Rob, ini sebenarnya sangat menarik untuk dibahas tentang partai dan juga sistem pemilu. Ya, intinya seburuk-buruknya proporsional terbuka itu tetap masih yang terbaik untuk Indonesia saat ini. Iya, betul. Masih dibutuhkan untuk Indonesia. Dan ini juga sebenarnya PR terbesar bagi partai untuk memperbaiki ataupun memperkuat kelembagaan. Iya. Oke, Prof, mungkin cukup demikian diskusi kita pada siang hari, Prof. Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Demikian Depolers, diskusi kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Apabila ada ingin yang dibahas, Depolers bisa menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.